sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice, Rabu 6 Juli 2022. Bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Saya berada kembali dalam ruangan kapel komunitas, tempat di mana setiap hari kami berkumpul bersama untuk beribadat, untuk berdoa, dan berekaristi bersama. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-14, saya akan membacakan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 1-7, kemudian memberikan sebuah renungan. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, He Trusts You. Saya selalu mengingat sebuah sharing dari seorang pemuda dalam sebuah acara rekoleksi bersama. Pemuda itu mengatakan rasa syukurnya kepada Tuhan karena ia bertumbuh dengan baik di dalam sebuah keluarga yang baik. Ia merasakan begitu banyak kepercayaan yang diberikan kedua orang tuanya, sehingga dia sebagai anak tunggal dapat bertumbuh sebagai pribadi yang dewasa, seimbang, dan penuh kebebasan. Berkali-kali dalam sharingnya, ia mengulangi perkataan ini, "They trust me." Mereka percaya pada saya. Salah seorang peserta yang lebih senior dan duduk di dekatnya mengatakan kepadanya, "Yes, they trust you." Ya, mereka memang percaya kepadamu. Suasana sharing itu begitu hangat. Para peserta rekoleksi yang lain ikut merasakan sebuah pengalaman yang baru dari rekan pemuda ini. Tidak semuanya tentu merasakan kepercayaan dari orang tua mereka sejak usia dini. Akibatnya mereka sungkan, kadang-kadang takut bersalah dalam melakukan sebuah kegiatan. Memang kepercayaan yang diberikan pada anak-anak sejak usia dini
menjadi bekal terbaik dan berguna untuk masa depan serta keluarga baru yang akan mereka bentuk di masa depan. Pada hari ini kita mendengar sebuah kisah Injil yang bagus dan menarik perhatian kita tentang Tuhan Yesus memanggil 12 orang dan menjadikan mereka sebagai rasul atau utusan. Mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, perhatikanlah bagaimana penginjil Matius memberi deskripsi tertentu tentang rasul-rasul tertentu. Misalnya, pertama Simon yang disebut Petrus. Kata pertama menerangkan tentang sosok Simon sebagai orang pertama, sebagai leader, menjadi wadas dan kepala untuk ke-12 rasul dan juga gereja perdana. Hubungan kekeluargaan juga ditampilkan oleh Matius di sini. Misalnya, dia menulis Andreas saudara Simon, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Yakobus anak Alfeus. Relasi kekeluargaan juga ditampilkan di sini untuk mewakili orang-orang yang mengikuti Yesus dari dekat dalam suasana persaudaraan, relasi kekeluargaan yang ada. Kemudian ada juga Simon orang Zelot. Peristilahan orang Zelot atau kaum Zelot itu diperuntukkan bagi para anggota sebuah sekte Yahudi yang terkemuka, dan mereka ini betul-betul sebuah garis keras, dan mereka mau melawan orang Romawi yang menjajah negeri orang Yahudi atau Palestina. Dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot dengan label mengkhianati Yesus. Tadi kita juga mendengar misalnya Matius tetap menggunakan label bagi dirinya sebagai pemungut cukai. Nah, ini sangat istimewa. Seorang yang ikut Yesus penuh dengan keaslian, kepolosannya. Tuhan Yesus sebagai anak Allah tentu mengenal para rasul, sehingga ia memanggil dan memberi kuasa atau kepercayaan kepada mereka. Mereka bukanlah orang yang sempurna. Tuhanlah yang akan menyempurnakan mereka. Perhatikanlah sekali lagi. Simon Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Simon 3 kali, kita mungkin berkali-kali. Anak-anak Zebedeus memiliki ambisi tertentu dalam mengikuti Yesus, sehingga mereka mau duduk di sisi kiri atau sisi kanan dari Yesus. Dalam gereja itu ada ambisi tertentu. Dalam KBG, dalam lingkungan, ada ambisi tertentu. Dan ini kita tidak bisa menyangkal. Simon orang Zelot itu memiliki hidden agenda. Harapannya adalah kiranya dia menjadi prajurit yang setia untuk mengusir penjajah Romawi dari tanah Palestina. Ada Thomas yang kurang percaya pada warta kebangkitan Yesus. Ada juga Yudas Iskariot, sang pengkhianat yang menjual bendahara yang menjual gurunya dengan harga 30 perak. Tuhan Yesus sudah mengetahui setiap pribadi, namun dia tetap memanggil dan memberi kepercayaan dengan kuasa istimewa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan Yesus memiliki trust, kepercayaan kepada para rasulnya.
Apapun kekurangan mereka, apapun kelemahan mereka, Tuhan tetap memberi kepercayaan kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan Yesus tidak kehilangan kepercayaan kepada mereka. Tuhan Yesus memberi kepercayaan kepada mereka sehingga mereka dapat fokus dalam pelayanan mereka. Pada bagian terakhir dari Injil kita mendengar dikatakan begini, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Maka di sini kita melihat opsi fundamental pelayanan para rasul adalah sebagai gembala yang baik yang senantiasa mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kepada mereka diberikan pewartaan tentang sudah dekatnya kerajaan surga atau kerajaan Allah yang dihadirkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kepercayaan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua sebagai gereja untuk menjadi gembala yang baik yang senantiasa mencari, menemukan, dan mendampingi domba-domba yang hilang dari umat Israel supaya kembali ke jalan yang benar. Mari kita juga membangun kepercayaan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga di dalam masyarakat kita. Tuhan Yesus juga mempercayakan pekerjaannya kepada kita. Mengapa kita begitu sulit mengatakan I trust you kepada anak-anak dan kepada sesama yang ada di sekitar kita? Mengapa kita masih ada rasa curiga, perasaan tidak yakin pada kemampuan sesama, sehingga belum memberikan kepercayaan maksimum kepada sesama kita atau kepada mereka? Saudara-saudariku, pada hari ini marilah kita mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepercayaan kepada para rasulnya dengan memanggil, memberi kuasa kepada mereka. He trust you. Dia memberikan juga kepercayaan kepada Anda. He trust us. Dia memberi kepercayaan kepada kita. Karena itu mari kita saling membagi kepercayaan, saling memberi atau berbagi tanggung jawab dalam tugas dan pelayanan-pelayanan kita. Kiranya sabda Tuhan yang tadi kita dengar benar-benar memberikan kekuatan kepada kita semua untuk membangun kepercayaan satu sama lain dalam karya-karya dan pelayanan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil dan memberi kuasa kepada kami untuk melayani-Mu di dalam gereja. Bantulah kami agar tetap setia dalam melayani dan mengabdi-Mu dalam diri sesama yang sangat membutuhkan. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 6 Juli 2022. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.